Kami selalu bawa untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di pertengahan ibadat kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh meninggikan nama-Mu. Kami boleh mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Tuhan boleh menuntun langkah hidup kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada di semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tibalah saatnya Bapa, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, firman-Mu yang selalu menjadi kekuatan bagi kami. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa di akhir zaman ini Tuhan. Tapi kami selalu berserah, berpengharapan terus kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu yang Engkau siapkan hari ini Tuhan. Tuhan pakai dia lebih heran, biar firman Allah dibuka, rahasia firman-Mu boleh dibuka Tuhan, dan kami boleh dibentuk, kami boleh bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan meletakkan korban persembahan yang pertama. Tuhan, tilik dari tempat yang maha tinggi, balas sesuai janji firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan pertama. Kita akan pujian berkata Tuhan berikan firman-Firman. Tuhan Saudara boleh bilang haleluya. Saya punya pengalaman dan itu betul-betul sudah Alkitab tulis lebih dahulu. Saudara-saudara, sehingga kalau kita mau belajar firman Tuhan, maka kita menyadari bahwa hidup ini cuma dalam konteks anugerah Tuhan. Boleh bilang haleluya? Mari kita baca dulu Alkitab. Kasih komentar, kita lalu baca Alkitab. Kita membaca Lukas pasal 21. Itu sama dengan Markus pasal
pasal 12, Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4, Markus pasal 12 ayat 21 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin, tetapi itu cuma DP topik yang ditulis oleh oleh tambahan oleh lembaga kitab, tapi yang benar mari kita membaca ayat 21 ayat 1 sampai 4. Dan dia mengangkat mukanya dan melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya bagi Allah, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya yang ia miliki. Saudara boleh bilang haleluya? Mari kita membaca juga Matius 12 ayat 61. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser itu 1 duit. 1 duit disebut 2 peser. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata, sesungguhnya aku berkata kepada janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudara boleh bilang haleluya? Jadi saudara-saudara, ini adalah suatu perumpamaan. Saudara-saudara, tadi malam orang bercerita di ibadah, saudara-saudara. Dan Ibu Ari bilang nampak ada pertemuan juga ada yang ngomel, yang ngoceh. Ada seorang hamba Tuhan katanya yang kalau seorang aktivis persekutuan ketika masih kuat datang dia terima, tapi ketika dia suami meninggal dia datang katanya, lalu dia minta supaya dilayani. Itu bapak ini coba bilang, itu ada yang di dekat, tapi Ibu ada saya bilang, coba kamu foto sandar dia pasti lah. Saudara-saudara, itu pembicaraan, saudara-saudara. Dan di banyak tempat mereka yang ditolak diterima oleh hamba Tuhan GBDI. Boleh bilang haleluya? Sesuatu juga itu pembicaraan kita di malam. Iya. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar bahwa kita melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, saya terus terang dikuatkan dengan pembicaraan itu. Saya bersyukur pada Tuhan karena ada orang-orang yang memperhatikan. Dan dengan demikian, saudara-saudara, saya menyadari bahwa saudara-saudara, kita sedang menghadapi suatu proses sosial. Proses sosial itu memang sudah ditulis secara intrinsik secara tersimpan dalam Alkitab, saudara-saudara. Proses perubahan sosial itu, saudara-saudara, ada, pernah dan sering terjadi. Sekarang orang-orang di kampung-kampung datang di kota. Tuh di kampung-kampung tinggal tuh yang payah-payah. Satu dulunya, saudara-saudara, proses produksi dimulai dari kampung. Orang
makan, minum, itu alat-alat rumah. Cuma yang dibeli dari kota cuma tuh basic-basic. Tetapi dulu orang bikin rumah sebagian besar bahannya dari kampung. Tapi sekarang sedang pasir pun dibeli dari kota. Karena pasir itu dikeruk dengan alat, disimpan di kota, dijual. Boleh dilalui ya. Ingat baik-baik, itu terjadi proses sosial dari saudara. Dan mari kita mengerti akan keadaan itu. Saya terus terang saja berdoa pada Tuhan supaya Tuhan memberkati jemaat, sehingga jemaat pun bukan terbawa dengan proses sosial itu, saudara-saudara. Kalau saya menyadari ada beberapa jemaat yang pindah karena kondisi, tetapi saya berdoa, Tuhan tolong supaya Tuhan buka jalan, kasih wawasan supaya mereka boleh hidup dengan baik di tempat yang sulit. Seperti saudara boleh bilang ya, kemarin kami ikut ke Musbil. Kalau saudara saya ngomong di pertanyaan saya ngomong pertama. Tapi kemudian Ibu Ketua RD membagikan amplop. Jadi saudara kita nanti cerita dulu. Dia membagikan amplop semua peserta menjelang musdato. Ibu baru sekarang datang ke Terlalu bilang Musbil. Ini perusahaan Muhammadullah, saudara-saudara. Tetapi saya kasih tahu kepada saudara-saudara, saya ingat ini ayat ini, saudara-saudara. Dia bilang dia dapat info dari macam-macam, dan itu kan semua dia sumbernya dia bisa tahu dan dia berbagi kepada orang. Nah, saudara-saudara, saya ingat akan persembahan dan miskin. Saudara, benar-benar suatu hal yang sangat bertolak belakang. Saudara-saudara, mari saya ulang. Dan dia, di sini disebut ketika Yesus, tapi yang benar, dan dia mengangkat mukanya dan melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka dalam peti persembahan. Duit zaman itu bukan duit kertas. Kalau sekarang duit kertas terus, tapi duit zaman itu duit logam-logam, saudara-saudara. Jadi orang bawa duit di sompoi. Orang dulu bilang sompoi, itu kantong begitu. Kalau jahatnya saudara. Jadi itu kondisinya, saudara. Melihat juga seorang janda miskin masukkan 2 peser dalam peti itu. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Alasannya, saudara, sebab mereka semua memberi dari persembahan dari kelimpahannya bagi Allah. Orang-orang yang memberi persembahan itu yang punya, saudara, memberi persembahan dan kelimpahannya. Itu cuma kasih sebagian kecil, tetapi janda ini memberi seluruh kekurangan dari seluruh kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya yang ia miliki. Dia mau makan, saudara-saudara, mau beli beras barangkali, mau beli apa, itu yang dia kasih. Persoalannya memakan nanti Tuhan yang tahu. Saudara boleh bilang lagi ya, itu nilai yang Tuhan ajarkan. Saudara-saudara, saya sangat bersuka cita kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita pikir-pikir, Tuhan biarlah orang tak melayani Tuhan. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Saudara-saudara, dengan demikian saudara-saudara saya menyadari. Tetapi mari kita melihat ada satu cerita di kitab Perjanjian Lama. Mari kita melihat. Orang juga mesti adil.
1 Tawarik pasal 29. 1 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai ayat 9. 1 Tawarik pasal 29. Berkatalah Raja Daud pada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman sedang pekerjaan ini untuk membangun Ka'bah Allah itu. Sebab bukanlah pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia baik itu melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yaitu emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang baru emas. Ngomong saudara-saudara, kalau orang gereja ada emas, luar biasa. Haleluya. Tetapi itu saudara-saudara, mari kita membaca besi untuk barang-barang besi. Kalau orang besi ada, tunggu yang ini pasti pada besi. Nah, kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, syuham dan permata tetahan, batu hitam, batu permata yang berwarna-warna segala macam, batu mahal-mahal yang sangat banyak dan sangat banyak kualam. Kualam, orang ada kualam, biar pakai proses di Atlantis kursus pakai kualam. Boleh bilang haleluya? Tapi batu mahal-mahal orang tidak ada, saudara-saudara. Nah, lagi pula oleh karena cintaku pada rumah Allahku, dia memberi bukan karena sesuatu, tapi karena cintanya bagi rumah Allah. Boleh bilang haleluya? Bukan untuk ditonton orang, bangun-bangun, bukan. Tapi karena cintanya kepada rumah Allah. Dia punya hidup luar biasa, DP rumah Allah cuma begitu. Boleh bilang haleluya? Maka sebagai tambahan kepada segala yang telah disediakan bagi rumah kudus aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas perak kepunyaanku sendiri. Saudara-saudara ingat baik-baik, waktu itu tabut perjanjian ada di kemah Daud. Kemah. Ingat baik-baik, kemah itu cuma terpal, semacam terpal kulit binatang yang dijahit. Jadi cuma di situ. Bayangkan, walaupun banyak besar, tapi cuma kemah. Ingat baik-baik, saudara, itulah sebabnya Daud berusaha untuk membangun Ka'bah. Boleh bilang dia? Saudara boleh membaca 3.000 talenta emas dari Ofir, 7.000 talenta perak murni untuk menyalur dinding ruangan, yaitu emas, barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak untuk segala yang dikerjakan tukang-tukang dan seterusnya. Pada beribu-ribu, ayat 6, segala kepala puak, para kepala suku Israel, para kepala pasukan 1.000, pasukan 100, pasukan untuk memberi, untuk raja menyatakan kerelaannya, dan seluruh bangsa Israel memberi dengan kerelaan. Bayangkan itu. Boleh bilang haleluya? Mari kita membaca juga, saudara-saudara. 1 Tawarik pasal 22. Ayat 2 mulai. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing dari negeri orang Israel, lalu tempatkannya sukan-sukan untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku bagi Daud pintu gerbang dan pintu tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Daud berpikir, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Saudara-saudara, itulah sebabnya para ahli arkeologi, karena tidak menemukan lagi sisa, orang tidak tulis itu Ka'bah Allah itu sebagai salah satu
keajaiban dunia. Ingat baik-baik, Ka'bah Allah adalah salah satu dari keajaiban dunia yang pernah dibangun manusia. Saudara boleh bilang amin? Tetapi orang sudah tidak dapat karena sudah dibongkar. Dibongkarnya karena apa, saudara-saudara? Karena dosa, saudara-saudara. Dan Tuhan tidak mau itu barang-barang yang cuma buatan manusia menjadi penyembahan, menjadi kebanggaan yang salah. Mari saudara-saudara kita datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Boleh bilang haleluya? Saya menyadari saudara-saudara kalau pekerjaan yang saya hadapi sungguh luar biasa. Jadi seluruh jemaat tolong perhatikan kalau ada hal-hal yang membuat hati sedih atau susah atau marah apa, tolong diampunilah karena Tuhan telah bekerja luar biasa sehingga kita boleh melihat bagaimana hebatnya pekerjaan itu. Boleh bilang haleluya? Bukankah kamu ini ada rumah Allah? Kita ini adalah rumah Allah, dan Roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Kalau bait Allah dibangun dengan luar biasa, sebelum Nabi Salomo, kita membaca Salomo luar biasa, saudara. Baru Daud persiapan luar biasa sebelum Salomo, saudara. Luar biasa, saudara. Tetapi bait Allah itu walaupun dibangun luar biasa tidak sebanding dengan harga hidup kita. Boleh bilang haleluya? Saya bersyukur pada Tuhan karena boleh bermain di jemaat dan saudara, boleh bercakap-cakap, boleh beraktivitas dan bersuka cita dengan jemaat. Walaupun saya tahu banyak pergumulan, banyak tantangan, tetapi saya selalu berdoa Tuhan berkati jalan jemaat, karena tidak ada yang lebih indah daripada melayani kerjaan Tuhan. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, satu jiwa lebih mahal dari seluruh bumi ini. Orang ada berapa di sini? Haleluya. Loh, boleh bilang haleluya? Itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita menyadari. Saya mengerti apa itu proses sosial, saudara-saudara. Proses sosial artinya perubahan masyarakat. Saudara-saudara, di Torang Petuna ini, di tengah kota, saya itu bilang malam hari di Muswir, di tengah kota. Tetapi untuk mencari pekerjaan sulit. Banyak orang keluar. Boleh bilang haleluya? Jadi kalau saudara dapat pekerjaan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan macam-macam dengan saudara-saudara keliru berpikir yang aneh-aneh. Mari kita memuji Tuhan. Saudara boleh bekerja dengan baik, puji Tuhan. Saudara-saudara, itu wawasan, saudara-saudara. Karena Alkitab sudah ajarkan kepada kita, saudara-saudara. Itulah sebabnya mari kita setia pada perkara yang kecil, kemudian Tuhan tambahkan perkara-perkara yang lebih besar. Boleh bilang haleluya? Loh, boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, orang menghadapi kondisi yang luar biasa ini. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya membaca dua perbandingan itu. Seorang raja dengan anaknya yang bangun Ka'bah, yang kalau itu masih ada, itu adalah mujizat atau keajaiban dunia yang paling besar. Tapi karena dosa, Tuhan kasih dia dihancurkan supaya orang tidak berpegang kepada kebesaran tangan manusia. Saudara ingat Borobudur, saudara pernah lihat di televisi kan Borobudur, batu-batu, kalau orang korek-korek ada
Ini salah satu keajaiban dunia. Boleh bilang haleluya? Apalagi ini emas, perak, batu permata, segala macam yang indah-indah, dan saudara yang luar biasa. Itulah sebabnya ketika Raja Nebukadnezar menghancurkan itu dan mengangkutnya ke negerinya, maka Babel, maka itu jadi kutuk bagi mereka. Dan sekarang Babel itu dihancurkan, nyanda ada apa-apa. Saudara, saya perlu beritahu, dan saudara boleh bayangkan proses sosial yang terjadi di sana, luar biasa sekali. Tetapi saya selalu berdoa kepada Tuhan, tolong penjamaah sehingga orang bisa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara membayangkan apa dalam sejahtera Tuhan? Saudara-saudara, itulah yang luar biasa. Saudara-saudara, mari saudara-saudara, saya mau baca ulang. Dan dia mengangkat mukanya dan melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka dalam peti persembahan. Kalau hari kita orang berbahagia akan siapa sama Tuhan dapat 200.000. Seperti saya ingat ini ya, coba kita bicara. Saya ingat saudara, kalau orang memberi dari kekurangannya, kita ingatnya beda mana. Tuhan, orang memberi banyak yang kita bisa malu datang padanya dan beri kasih persembahan. Tetapi saya tidak pernah menuntut saudara-saudara memberi. Berilah apa yang ada pada saudara. Yang paling penting saudara datang ke gereja. Haleluya. Saudara dengan firman Tuhan dan saudara pulang dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Dan kita boleh sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Boleh bilang haleluya? Lalu ia melihat juga janda miskin masukkan 2 peser dalam peti itu. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku berkata kepada, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Dan saudara, bukan berarti kita tidak perlu yang banyak-banyak. Saudara, kita juga butuh yang banyak-banyak. Tapi ingat baik-baik, kita memberi dengan penuh rasa sukacita kepada Tuhan dan penuh rasa benar di hadapan Tuhan. Boleh bilang haleluya? Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya bagi Allah, tapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya yang ia miliki. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar, saudara. Kalau Tuhan mengajar kita memberi, dalam Alkitab diajarkan. Tetapi kali ini saya mau bicara tentang bukan soal banyaknya, tetapi nilai dari apa yang saudara berikan. Mari saudara membawa persembahan dengan sukacita. Itu yang paling penting. Boleh bilang amin? Saudara membawa persembahan dengan sukacita. Saudara membawa persembahan dengan benar dari saudara, dan saudara diberkati Tuhan. Saudara pulang dengan membawa berkat dari Tuhan, bukan dengan apa-apa. Saudara, kalau saudara Alkitab memberi, Alkitab berkata kalau Tuhan memberi tangan satu, tangan selain tidak usah tahu dari saudara. Karena apa? Supaya kita diberkati Tuhan. Boleh bilang amin? Terus saudara, mari kita menyadari bahwa inilah pergumulan kehidupan kita yang sebenarnya. Boleh bilang haleluya? Mari kita bangkit berdiri.
banyak orang kaya yang bersedia melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ada seorang yang bernama Filemon, itu orang kaya di Asia Kecil. Dan saudara, luar biasa sekali orang itu. Sehingga orang bernama Paulus menulis satu pasal buat dia. Ada orang yang bernama Markus, jadi hamba Tuhan, tapi dia kaya raya. Saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kalau Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita semua harus menyembah Tuhan. Haleluya.
sukacita Tuhan, penuh dengan kekuatan Tuhan, kami merasa Tuhan kami diberkati Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Biarlah Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk memberi apa yang ada pada kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan terlebih Tuhan memberi hidup kami Tuhan, karena kami yakin percaya Tuhan, ini adalah persembahan yang benar Tuhan kepada-Mu Tuhan, mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami kepada Tuhan Yesus. Karena kami yakin percaya Tuhan, biarlah Tuhan dari hari kepada hari semakin kami berkat Tuhan dan dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami penuh sukacita Tuhan Yesus, dan kami akan memberikan persembahan yang kedua dengan penuh ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya.